Oke, kita lanjutkan ke subbab berikutnya yaitu tentang subruang. Kalau sebelumnya kita sudah belajar tentang ruang vektor, sekarang kita akan membahas mengenai subruang. Misalkan W, ya, W merupakan subhimpunan dari sebuah ruang vektor V. Jadi misalkan kita sudah punya suatu ruang vektor V di sini ya, ruang vektor V, ini adalah ruang vektor. Kemudian W ini merupakan subhimpunannya. Misalkan W ada di sini. Misalkan ini adalah W ya, subhimpunannya. Ya, jadi anggota bagian ya. W ini adalah anggota bagian dari V atau subhimpunannya. Kemudian W di sini dikatakan subruang ya, akan dikatakan subruang dari V apabila W juga merupakan ruang vektor yang tertutup terhadap operasi penjumlahan dan perkalian dengan skalar. Jadi, jika ingin membuktikan bahwa W merupakan subruang dari V, maka kalian cukup buktikan keempat aksioma berikut. Ya, harus semuanya terpenuhi keempat aksioma berikut. Jika semuanya terpenuhi, maka dapat dikatakan bahwa W merupakan subruang dari V. Tetapi jika ada salah satu minimal salah satu dari aksioma berikut yang tidak terpenuhi, maka W bukan dikatakan subruang, bukan merupakan subruang dari V. Aksioma-aksiomanya adalah sebagai berikut. Yang pertama, ini membacanya adalah ini himpunan kosong ya, himpunan kosong. Berarti ini artinya W tidak kosong gitu ya. W tidak kosong. Artinya di dalam himpunan W ini terdapat minimal satu anggota ya. Jadi ada anggotanya gitu ya. Ada isinya gitu ya. W-nya tidak kosong pokoknya. Ada anggotanya. Walaupun cuma satu tidak masalah. Yang penting tidak kosong. Yang kedua, W ini merupakan subhimpunan dari V ya. Jadi W ini ada di dalam V. W merupakan subhimpunan dari V. Yang ketiga, jika kita punya U, V di W, ya misalkan kita ambil sembarang U dan V di W, sembarang ya, misalkan ini dan ini misalkan, ya, maka jika kita jumlahkan, hasilnya juga harus berada di W ini, ya. Jadi misalkan U plus V-nya ini adalah U plus V, misalkan seperti itu ya. Jadi U plus V-nya juga harus berada di W. Kalau misalkan ternyata U plus V-nya di sini, ya sudah gagal aksiomanya, tidak terpenuhi. Ya, jadi U plus V-nya juga harus berada di W. Dan yang keempat, jika kita punya sembarang anggota dari W, ya misalkan U gitu ya, kemudian kita kalikan dengan suatu skalar K, maka hasil perkaliannya juga harus berada di dalam W ini sendiri. Kalau di luar, misalkan di sini adalah KU, atau bahkan KU-nya ada di luar sini, sudah jelas bahwa aksiomanya tidak terpenuhi. Jadi K dikalikan U harus betul-betul berada di dalam himpunan W ini. Oke. Untuk lebih detailnya, kita bisa melihat contoh soalnya. Tunjukkan bahwa himpunan W yang berisi semua matriks orde 2 kali 2, di mana setiap unsur diagonalnya adalah 0 merupakan subruang vektor matriks orde 2 kali 2. Jadi ini V-nya katakanlah ya, V-nya ini adalah matriks 2 kali 2 seperti itu ya. Ini. Nah, di dalamnya W gitu, misalkan ini adalah W yang mana isinya ya jelas di dalam V ini kan matriks ukuran 2 kali 2 ya. Jelas W di sini harus ukuran 2 kali 2 juga ya. Tetapi di sini dijelaskan bahwa W matriks ukuran 2 kali 2 di mana setiap unsur diagonalnya adalah 0, 0. Jadi di dalam W ini adalah isinya matriks-matriks yang diagonalnya adalah 0. Ini bebas gitu ya.
bentuknya seperti itu. Ini bebas di sininya. Sedangkan di luarnya di sini ya berarti sembarang matriks ukuran 2 kali 2 gitu ya. Sembarang matriks ukuran 2 kali 2 tetapi yang diagonalnya bukan 00. Jadi misalkan ini 13 atau apa gitu ya, bebas. Pokoknya bukan 00 karena yang diagonalnya 00 itu ada di dalam W di sini. Ya. Sekarang kita akan menunjukkan bahwa W ini adalah sub ruang vektor, ya, sub ruang dari V. Jadi kita perlu menunjukkan keempat aksiomanya terbukti. Oke, aksioma yang pertama tadi adalah mengatakan bahwa W ini ya, W tidak kosong, artinya ya minimal ada satu anggota di dalam W. Ya, perhatikan jelas bahwa terdapat matriks 2 kali 2 yang entry-nya 0000 yang ini merupakan anggota dari W. Jelas ya, karena ya ini matriksnya ukurannya 2 kali 2 dan unsur diagonalnya 00. Tentu di dalam W tidak hanya ini saja, terdapat matriks-matriks yang lainnya juga ya. Tapi ya cukup kalian berikan salah satu saja contoh unsur di dalam W tersebut. Kebetulan di sini diambilnya adalah mudahnya saja 0000 karena jelas bahwa ini berada di W. Tentu kalian bisa tunjukkan bahwa di dalam W juga terdapat matriks, misalkan kalian pilih 0, 1, 1, 0. Ini juga jelas berada di dalam W. Ya, karena unsur diagonalnya adalah 0 dan ukurannya 2 kali 2. Jadi bebas kalian pilih sembarang matriks. Jadi cukup pilih satu matriks saja yang jelas bahwa matriks tersebut berada di W. Ya, cukup tunjukkan satu unsur saja yang merupakan anggota W. Itu untuk menunjukkan bahwa W ini tidak kosong ya atau ada elemennya di dalamnya. Oke, karena kita sudah dapat menunjukkan bahwa ada suatu elemen di W, maka aksioma 1 terpenuhi. Kemudian aksioma 2. Aksioma 2 itu mengatakan bahwa W harus merupakan subhimpunan dari V. Ya, perhatikan bahwa jelas di sini W merupakan subhimpunan dari V. W berada di dalam V. Mengapa? Karena W ini adalah matriks berukuran 2 kali 2. Sedangkan V itu adalah himpunan dari vektor matriks ordo 2 kali 2. Jadi semua matriks yang ukurannya 2 kali 2 itu berada di dalam V. Dan W ini adalah matriks ukuran 2 kali 2. Jelas bahwa W ini berada di dalam V. Jadi aksioma 2 terpenuhi. Sekarang aksioma 3. Aksioma 3 itu mengatakan untuk setiap ya A, B ini di dalam W, maka penjumlahannya juga harus berada di dalam W. Ya, misalkan kita pilih A-nya adalah 0, A1, A2, 0, B-nya adalah 0, B1, B2, 0. Kenapa dituliskan seperti ini? Ya karena ini A dan B ini adalah suatu matriks sembarang yang ada di W. Jadi ininya ya secara umum kita tuliskan A1, A2, B1, B2 secara umum. Jadi angkanya ya bebas, boleh 3, 3 ini 3, ini 5, 10, 100, boleh apa saja ya. Jadi secara umum, maka di sini kita tuliskannya sebagai simbol, bukan angkanya. Maka ini ditulisnya A1, A2, ini B1, B2. Bebas ya, hurufnya boleh pakai apa saja. Misal kalian ingin pakainya Y dan Z, boleh-boleh saja. Ya, yang penting kalian tidak men-state suatu angka, tetapi kalian berikan suatu simbol yang mana ya artinya simbol tersebut bisa diisi dengan sembarang angka, bebas, sembarang, ya. Oke, sekarang kita perhatikan bahwa hasil penjumlahannya adalah ya kita jumlahkan ya 0 A1 A2 0 ditambah 0 B1 B2 0. Hasil penjumlahannya adalah jumlahkan saja masing-masing unsur yang bersesuaian.
0 ditambah 0, 0, A1 tambah B1, A1 plus B1, ini ditambah ini A2 plus B2, dan ini ditambah ini adalah 0. Dan jelas bahwa ini merupakan anggota dari W. Mengapa ini merupakan anggota dari W? Karena hasil penjumlahannya berukuran 2 kali 2 dan unsur-unsur di diagonalnya adalah 0. Ya, jadi terbukti bahwa penjumlahan dari A plus B juga merupakan elemen dari W. Maka aksioma 3-nya terpenuhi. Kemudian aksioma 4. Ya. Aksioma 4 itu tadi mengatakan bahwa untuk setiap A gitu, untuk setiap A itu anggota W dan K itu suatu skalar, maka hasil perkaliannya harus berada di dalam W. Kita buktikan ya. K dikalikan dengan A. A-nya adalah 0, A1, A2, 0. Jika kita kalikan, maka kalikan masing-masing K kali 0, 0. K kali A1 ke A1, K kali A2 ke A2, K kali 0, 0. Ya. Hasil perkaliannya adalah matriks berukuran 2 kali 2. Dan unsur diagonalnya juga 0. Berarti jelas bahwa ini adalah elemen dari W. Oke, maka terpenuhi ya aksioma 4. Jadi karena keempat aksiomanya terpenuhi semua, maka W merupakan subruang dari M22. Ya, contoh satu lagi. Ini adalah contoh yang bukan merupakan subruang. Periksa apakah himpunan D yang berisi semua matriks orde 2 kali 2 yang determinannya 0 merupakan subruang dari vektor M 2 kali 2. Gini ya, jadi ini M 2 kali 2. Itu di sini adalah D, katakanlah. Ya, ini di dalam D ini adalah matriks ukuran 2 kali 2, tetapi yang determinannya 0. Misalkan ini A 0, ini 0, ini B misalkan. Ya, ini kan determinannya A kali 0, 0 dikurangi 0 kali B 0, 0 min 0, 0. Ya, dan masih ada banyak matriks yang lain-lainnya. Ini salah satu contohnya saja. Jika pertanyaannya periksa, di sini berarti ya kita harus memeriksa apakah dia merupakan subruang atau bukan. Ya, berarti kalian harus buktikan semuanya. Aksioma 1, 2, 3, 4. Ada yang tidak terpenuhi atau terpenuhi semua, gitu ya. Kalau terpenuhi semua berarti dia merupakan subruang. Tetapi kalau ada salah satu aksioma minimal ya, kalau ada minimal salah satu aksioma yang tidak terpenuhi, maka dia bukan merupakan subruang. Ya, jadi ceritanya di sini kalian sudah coret-coret dulu nih, sudah coret-coret dulu. Ternyata ada salah satu aksioma yang tidak terpenuhi, yaitu aksioma 3. Ya, ternyata aksioma 3 tidak terpenuhi. Maka jika ingin menunjukkan bahwa dia bukan merupakan subruang, maka cukup tuliskan saja aksioma berapa yang tidak terpenuhi, yaitu aksioma 3 tidak terpenuhi. Tetapi dijelaskan juga tidak terpenuhinya mengapa gitu ya. Mengapa tidak terpenuhinya. Oke, jadi kita coba perhatikan di sini mengapa aksioma 3 tidak terpenuhi. Ya, aksioma 3 itu mengatakan bahwa untuk setiap A, B anggota, ini D ya hurufnya, ya tergantung di soalnya ya mintanya hurufnya apa. Untuk setiap A, B di dalam D itu hasil penjumlahannya juga harus berada di D. Ya, maka kita tunjukkan bahwa ada sesuatu yang tidak terpenuhi nih di dalam aksioma 3, yaitu ambil sembarang matriks A, B di dalam D. Ya, sembarang matriks. Matriksnya tentu harus sembarang ya, karena di sini aksioma 3-nya mengatakan untuk setiap ya. Kalau untuk setiap berarti ya untuk semua matriks di dalam D. Maka kita ya harus mengambil matriks A dan B-nya itu sembarang ya, sembarang matriks karena harus semuanya itu berlaku. Pilih 2 matriks sembarang A, B,
Kemudian pilih A yang tidak. Jadi gini, dengan kita men-state A-nya A, B, 00 dan B-nya 00, B, 0, ya, ini jelas ya. Kenapa kok kita bisa men-state bahwa A itu adalah A, B, 00 dan B itu adalah 00, B, A? Karena jelas bahwa A di sini dan B di sini merupakan anggota atau elemen dari D. Mengapa kok A dan B ini merupakan elemen dari D? Yaitu karena A dan B di sini ukurannya masing-masing 2 kali 2. Ya, 2 kali 2 di sini sesuai. Kemudian determinannya. A kali 00, B kali 00. 0 men 0 adalah 0. Determinannya 0. Ini determinannya juga 0. Ya, yang determinannya 0. Berarti A dan B di sini merupakan anggota dari D. Ya. Kemudian kita lihat hasil penjumlahannya bagaimana. Hasil penjumlahannya. Ya. Tadi A-nya A, B 00, B-nya 00, BA. Hasil penjumlahannya adalah A, B, B, A. Kita perhatikan determinannya. Determinannya di sini adalah ini kali ini yaitu A kuadrat dikurangi ini kali ini B kuadrat. Apakah A kuadrat min B kuadrat sama dengan 0? Tentu tidak. Ya, tidak sama dengan 0. Mengapa? Karena A dan B-nya di sini berbeda. Sudah kita state bahwa A dan B di sini berbeda. Jadi A kuadrat min B kuadrat itu ya tidak sama dengan 0. Karena A kuadrat min B kuadrat, karena determinannya ini ya, determinannya si ini itu tidak sama dengan 0, maka A plus B-nya bukan berada di D. Ya, karena kalau A plus B berada di D, otomatis ukurannya harus 2 kali 2 dan determinannya harus 0. Tetapi ternyata hasil penjumlahannya di sini sudah betul ukurannya 2 kali 2, tetapi determinannya bukan 0. Berarti aksioma 3-nya tidak terpenuhi. Maka D di sini bukan merupakan subruang dari M22. Oke, materi subruang cukup sampai di sini. Semoga bisa dipahami. Kita akan lanjutkan ke subbab berikutnya.